Halo konstituzen, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu media dan juga kritik. Secara etimologis, kata media berasal dari bahasa Latin yaitunya medius, yang berarti tengah, perantara, atau pengantar. Sedangkan secara umum, pengertian media ini dapat kita artikan sebagai suatu alat perantara atau pengantar yang menyalurkan pesan atau informasi dari suatu sumber kepada penerima pesan. Menurut Rudy Bretz dalam bukunya yang berjudul Media Pembelajaran, beberapa jenis media diantaranya yang pertama media audio, yaitu jenis media yang melibatkan indera pendengaran. Kedua visual, jenis media yang melibatkan indera penglihatan seperti mata, misalnya majalah, sketsa, foto, gambar, miniatur, dan lainnya. Yang ketiga, media audiovisual, jenis media yang melibatkan indera pendengaran dan penglihatan secara bersamaan dalam satu proses. Kemudian kita masuk kepada kritik. Apa sih pengertian kritik? Kritik berasal dari bahasa Yunani yaitunya kritikos, yang berarti dapat didiskusikan. Kritik adalah proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan. Kritik kita tinjau dari sifat asalnya terbagi dua. Yang pertama, kritik akademik, di mana kritik ini tunduk pada peraturan penulisan yang baku dan mematuhi kaedah penulisan yang ketat. Biasanya fokus pada bidang ilmu tertentu dengan menggunakan metode dan teori yang berkaitan. Yang kedua, ada kritik non-akademik, di mana kritik ini pada hakikatnya tidak jauh berbeda dengan kritik akademik. Namun, penulis dapat mengeksplorasi gaya penulisannya dan juga tidak terlalu terikat pada kaidah penulisan, namun tetap menggunakan kata yang baku. Kemudian kritik berdasarkan tujuannya. Yang pertama itu kritik pemaknaan. Kritik ini bertujuan untuk mengejar makna dengan menganalisis, mengidentifikasi, dan mengevaluasi. Yang kedua, kritik penghakiman, di mana ditulis dengan pemikiran bahwa kritik tersebut dapat memberikan keadilan. Dan ketiga, kritik penilaian, di mana kritik ini bertujuan untuk menimbang baik buruknya sesuatu hal dengan mencari dan menentukan nilai hakikinya. Fungsi media dapat digunakan sebagai sarana kritik terhadap kekuasaan dan kontrol masyarakat. Selain itu, media juga berfungsi sebagai ruang publik atau ruang antar publik. Namun, prinsip bad news, good news mendorong media untuk membuat pemberitaan terkait skandal maupun keburukan pemerintah. Hal itu menyebabkan pemerintah menjadi a priori terhadap pers. Pemerintah tidak bisa melihat sisi positif dari kebebasan pers. Padahal pemberitaan yang dilakukan pers dapat memberikan fungsi audit yang gratis untuk kinerja pemerintah. Mural seringkali menjadi media komunikasi bagi masyarakat dalam menyampaikan pesan, harapan, dan kritik kepada pihak yang punya kekuasaan tertentu. Mural sama halnya dengan baliho, yakni sama-sama memanfaatkan ruang publik sebagai saluran penyampaian pesan. Letak perbedaannya adalah mereka yang ofisial memiliki kuasa dan wewenang tertentu menggunakan baliho. Sedangkan masyarakat yang tidak memiliki kuasa maupun wewenang akhirnya memilih mural sebagai media yang frontal dan efektif dalam menyampaikan pesan. Satu, mengkritisi pemerintah merupakan wujud fungsi kontrol yang dimiliki oleh setiap warga negara dalam hal partisipasi pada setiap tindakan pemerintah. 2. Mural yang merupakan wujud ekspresi dan aspirasi masyarakat yang disampaikan lewat karya seni,
dijamin serta dilindungi oleh konstitusi sehingga tidak bisa dihapus dan dibatasi begitu saja karena akan mencederai demokrasi dalam hal kebebasan penyampaian pendapat, berserikat dan berkumpul sebagaimana telah diatur dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, kemerdekaan menyampaikan pendapat. Selain diatur dalam norma konstitusi, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, yang juga mengatur mengenai penyampaian pendapat serta kritik yang boleh dilakukan oleh masyarakat agar tidak menyalahi norma dan etika yang ada. Keempat, pembuatan mural. Poster dan bentuk lainnya untuk mengkritisi juga harus memiliki izin yang harus dipenuhi dan aturan yang harus ditaati. Hal ini karena berkaitan erat dengan tata ruang dan ketertiban masyarakat. Di DKI Jakarta sendiri, ada ketentuan mengenai ketertiban umum yang mana tidak boleh mencoret-coret fasilitas dan sarana umum kecuali bila sudah memiliki izin berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Mural 404 not found. Kasus penghapusan juga terjadi lagi di daerah kota Tangerang. Mural tersebut bergambar wajah mirip Presiden Jokowi yang pada bagian mata ditutupi tulisan 404 not found yang dalam dunia cyber dapat diartikan sebagai laman yang dituju tidak bisa diakses atau tidak ada sama sekali. Mural tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang mengatur tata cara penyampaian pendapat dan kritik, khususnya bila ditujukan pada pemerintah. Mural ini juga melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum di DKI Jakarta karena dilakukan di sarana yang memang dilarang untuk dicoret-coret. Mural dipaksa sehat di negara yang sakit. Kasus penghapusan ditemukan di Pasuruan, Jawa Timur oleh pihak kecamatan sesuai arahan Satpol PP pada 10 Agustus 2021. Mural tersebut dianggap telah melanggar pasal 19 Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2017 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan dengan alasan bahwa pesan yang terkandung dalam mural tersebut mengandung provokasi dan penghasutan yang dapat merusak ketentraman masyarakat. Kesimpulannya, penghapusan mural yang akhir-akhir ini viral terjadi di beberapa daerah merupakan bukti masih tidak maksimalnya pengakuan kebebasan berekspresi dan beraspirasi yang menjadi hak konstitusional setiap individu. Walau begitu, sebenarnya memang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam sebuah negara demokrasi, memang konflik tidak akan pernah ada ujungnya, sebagaimana aturan ataupun kebijakan tidak dapat menguntungkan semua pihak. Ditambah dengan tingginya isu politik identitas yang masih berlangsung di Indonesia, membuat kebebasan berpendapat seringkali ditunggangi oleh kepentingan politik yang berpotensi tinggi memecah belah rakyat untuk keuntungannya.